Pada tahun 2022, ini mungkin titik balik untuk industri EV di Indonesia. Karena untuk pertama kalinya, pasar Indonesia kedatangan sama EV yang harganya bisa dibilang cukup terjangkau. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kalau kalian mau beli EV, minimal uang yang kalian harus keluarkan sekitar 500 jutaan rupiah. Dengan harga yang cukup tinggi, tentu aja kebanyakan orang Indonesia akan berpikir berkali-kali lipat untuk membeli EV dengan harga segitu di saat itu. Apalagi EV masih menjadi suatu hal yang sangat baru juga di bawah tahun 2022. Namun di tahun 2022, semuanya berubah. Yang mana pada bulan Juni 2022, Indonesia diperkenalkan dengan EV murah pertama yang ada di Indonesia. Mobil ini hanya dijual dengan harga 75 juta rupiah. Dan ya, ini adalah Key Upgrade EV. Namun sayangnya walaupun harganya murah, mobil ini tidak bisa menggebrak pasar. Dan hal ini bisa terjadi karena mungkin produsen di balik mobil ini tidak terlalu familiar untuk pasar Indonesia. Menariknya lagi, setelah kemunculan Key Upgrade, pasar Indonesia juga langsung dihebohkan dengan Wuling REV di bulan Agustus tahun 2022. Berbeda dengan Key Upgrade, nama Wuling sudah cukup dikenal di Indonesia. Walaupun nama Wuling masih cukup kontroversi di saat itu. Tapi setidaknya Wuling bisa menyediakan EV yang merubah landscape persaingan di Indonesia. Bagaimana tidak? Pertama kali dijual, mobil ini dijual dengan harga mulai dari 238 juta sampai 295 juta rupiah. Walaupun mungkin saat ini terkesan mahal, tapi pada tahun 2022, ini adalah harga yang cukup murah untuk EV. Belum lagi Wuling juga berani memainkan desain yang cukup radikal untuk REV. Gak heran kalau mobil ini bisa dibilang menjadi mobil pembangkit pasar EV Indonesia. Dan REV juga menjadi EV pertama yang berhasil terjual sebanyak ribuan unit, tepatnya di 8.053 unit di tahun yang sama dengan peluncurannya. Ya, tanpa embel-embel garansi lifetime dan embel-embel lainnya, REV bisa terjual dengan angka yang cukup baik. Kemudian setelah kesuksesan REV, Wuling kembali mengeluarkan Binguo EV dengan waktu yang cukup cepat. Ketika diluncurkan, mobil ini dijual mulai dari 317 juta rupiah sampai 372 juta rupiah. Dan pada tahun 2024, mobil ini terjual sebanyak 5.156 unit. Kemudian setelah Binguo, Wuling pun cukup rutin mengeluarkan EV-nya di pasar Indonesia. Namun sayangnya, hal yang sudah dibangun Wuling dengan susah payah harus runtuh di tahun 2025. Yang mana ketika kebijakan pemerintah mensubsidi EV CBU secara masif, Wuling harus berdarah-darah di sini. Apalagi status Wuling di Indonesia bisa dibilang bukan pemain baru, karena mereka sudah memiliki pabrik yang besar. Dan di tahun 2025 pun, Wuling juga terlihat kocar-kacir. Bahkan Wuling sempat mendiskon besar EV mereka hampir setengah harga. Walaupun katanya hal tersebut diduga hanya dilakukan di beberapa dealer aja. Tapi ya itu mungkin adalah langkah panik yang mereka lakukan. Namun ketika memasuki pertengahan tahun 2026, Wuling seperti bermain dengan cara yang berbeda dan ingin bermain mengikuti cara pasar ini bekerja, yaitu bermain harga. Ya, kita tahu saat ini ada satu EV Wuling yang lagi cukup dibicarakan oleh banyak orang, yaitu Aira EV. Harga mobil ini cuma di 155 juta rupiah. Kemudian selain Aira EV, ada Cloud EV, yang tadinya dijual di harga 400 jutaan, saat ini Wuling hanya menjual mobil ini dengan harga mulai dari 299 juta. Tidak cuma itu, Binguo yang tadinya dijual sekitar 380 juta, saat ini Wuling menjual mobil ini dengan harga mulai dari 279 juta aja. Ya, Wuling seperti menurunkan harga mobilnya. Tapi tunggu dulu, sebenarnya Wuling melakukan ini bukan karena mengurangi harga dari mobil lama, tapi karena Wuling menyediakan varian baru, misalnya di Cloud EV. Harganya bisa dijual mulai dari 299 juta karena Wuling menyediakan varian SE. Dan varian SE ini adalah varian termurah Wuling untuk saat ini. Karena ini adalah varian termurah, hampir keseluruhan banyak fitur disunat. Selain itu untuk Binguo, untuk harga yang 279 juta, sebenarnya ini adalah varian terbaru, yaitu Binguo EV Lite. Dan lagi-lagi banyak fitur yang disunat juga di varian ini, dan salah satunya tentu aja jarak tempuh. Menariknya, peluncuran ini juga hampir dibarengi dengan discontinue premium range. Jadi ya, Wuling merubah strateginya untuk bisa menjadi kompetitif. Dengan strategi ini, apakah Wuling sedang menghancurkan harganya sendiri? Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Namun yang pasti, Wuling sedang menghancurkan harga mobil mereka sendiri di pasar bekas. Dan mobil yang paling terdampak tentu aja REV. Ya, saat ini mulai banyak REV yang dijual dengan harga di bawah 70 juta rupiah. Atau mungkin mau ada gerakan menjual REV bekas di 50 juta rupiah aja. Kemudian selain REV, karena ada penurunan harga di sektor mobil barunya, Binguo EV juga cukup terdampak. Dikabarkan tahun 2025, Binguo memiliki harga bekas di kisaran 200 jutaan. Namun saat ini harganya kurang dari 150 juta rupiah. Tergantung tipe ya, tapi udah bisa kalian temukan Binguo di bawah 150 juta rupiah. Dan sayangnya, resale value adalah hal yang cukup krusial sebenarnya di pasar Indonesia.
karena kebanyakan orang masih memikirkan harga jual kembali sebelum membeli mobil. Dan dengan strategi ini, mungkin Wuling tidak bisa memberikan jaminan yang cukup untuk harga resale value mobilnya. Walaupun Wuling punya program buyback, tapi tetap aja hal ini terkadang masih kurang cukup. Belum lagi hal ini juga bisa menimbulkan rasa kecewa untuk user Wuling sebelumnya. Walaupun saya sudah cukup yakin, user EV sudah sadar banget terhadap depresiasi yang ekstrim. Tapi jika depresiasinya malah dipercepat oleh produsen mobil itu sendiri, mungkin ini adalah hal yang paling mengecewakan. Namun walaupun terkesan hal ini memberikan hal negatif yang masif, tapi hal positifnya ternyata juga ada. Yang pertama tentu aja harga EV semakin terjangkau. Apalagi Wuling dengan tegas menyatakan kalau mereka memanfaatkan harga baterai yang saat ini udah jauh lebih murah dari dulu. Disinilah cerdiknya Wuling. Mereka seakan-akan menebar api perang baru. Dan mereka seperti ingin memaksa kompetitor menurunkan harga juga. Masalahnya adalah Wuling sudah memiliki pabrik di Indonesia. Jika harga baterai bisa ditekan dan diproduksi di Indonesia, Wuling udah menang mutlak akan hal ini. Sedangkan produsen mobil yang masih mengandalkan CBU, tentu saja hal ini akan cukup sulit dilakukan. Dan ketika Wuling membuktikan dan seakan-akan mengajak produsen lain untuk menurunkan harga mobil mereka, namun ketika produsen yang masih mengandalkan CBU tidak sanggup, mereka akan kalah dengan sendirinya. Ya, ini mungkin adalah strategi yang sangat agresif dari Wuling. Mereka bisa mendapatkan pasar kembali, sekaligus mematikan pasar bagi pesaing yang tidak bisa bertahan di Indonesia. Tapi tunggu dulu. Kita tidak bisa meremehkan tekad produsen Cina untuk bisa bermain di pasar Indonesia. Karena rata-rata produsen tersebut benar-benar luar biasa dalam hal strategi. Sebagai contoh, Jayco J5. Di Indonesia dijual dengan harga yang lebih murah daripada Malaysia. Dan hal ini bisa terjadi ya karena ada perbedaan kapasitas baterai, belum lagi skema insentif pemerintah, ditambah penjualan Jayco di Indonesia lebih bagus dari Malaysia. Jadi mereka bisa memainkan skala ekonomi. Tapi, ini mungkin adalah strategi yang cukup berani dan bisa dibilang cukup menggambarkan kondisi pasar Indonesia. Karena kalau mau laku, ya harus jual dengan harga semurah mungkin. Dan Jayco berhasil melakukan hal tersebut. Dengan adanya hal itu, apakah strategi Wuling untuk mematikan persaingan bisa berhasil? Jawabannya mungkin bisa, tapi agak sulit. Kenapa? Ya karena Wuling seperti bermain di segmennya sendiri dengan mobilnya yang unik. Dan menariknya lagi, hampir setiap produsen Cina memiliki keunikannya masing-masing. Yang A seperti ini, yang B seperti ini, dan yang C seperti ini. Jarang banget kita melihat EV Cina yang mirip. Ini mencakup mirip secara desain, fitur, sampai harga. Jadi ya bisa dibilang produsen EV Cina memiliki segmennya masing-masing. Masalahnya lagi adalah, jika cara ini gagal untuk menenggelamkan produsen lain, mungkin langkah ini bisa menjadi bumerang untuk Wuling. Karena strategi agresif mereka yang mengorbankan konsumen lamanya tidak terlalu berhasil secara menyeluruh. Tapi kalau dalam hal volume penjualan, mungkin aja hal ini berhasil. Namun konsekuensi yang didapatkan Wuling juga sebesar apa yang mereka lakukan, yaitu menurunkan harga mobil baru mereka dengan mengeluarkan varian light. Dan hal ini ya cukup merugikan resale value mobil Wuling itu sendiri. Tapi di sisi lain, buat kalian yang lagi pengen banget EV dan mau beli EV dengan harga yang terjangkau, ya kalian tinggal beli aja EV Wuling di pasar bekas. Tunggu beberapa bulan ke depan, lihat aja harganya udah sampai di titik mana. Apakah sudah menyentuh 50 juta untuk REV dan 100 jutaan untuk Bingwo? Mungkin aja bisa, karena peluang tersebut sangat terbuka lebar jika melihat langkah Wuling yang terlalu agresif untuk saat ini di perihal harga. Gimana nih menurut kalian? Komen kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.